sedetikpun. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetikpun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, Yesus, tiada yang lain, hanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, dalam janji-Mu, selamanya besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar
besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita bergabung kembali dalam acara Renungan Pagi Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, biar kiranya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah cuti bekerja, yang sudah masuk liburan, yang akan berlibur, pagi hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian C. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya tertarik dengan kata setia. Hari ini saya akan berbicara tentang kesetiaan. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Kesetiaan adalah sikap hati yang tidak pernah berubah, tidak mudah tergoyahkan atau terpengaruh oleh apapun. Jadi kesetiaan adalah sikap hati yang tidak pernah berubah, tidak mudah untuk tergoyahkan atau terpengaruh oleh apapun. Dan inilah satu pegangan bagi kita suami istri, harus ada kesetiaan. Apapun badai-badai kehidupan yang menerpa keluargamu, ketika kesetiaan ada pada pasangan kita, maka rumah tangga kita akan diberkati. Saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan itu perlu dibina. Baik dalam hubungan suami istri, pekerjaan, terlebih lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kesetiaan itu perlu kita bina Bapak Ibu, terutama di dalam pasangan kita, dalam pekerjaan kita, maupun teristimewa kepada Tuhan. Tuhan Yesus bukan saja mencari domba-domba yang hilang serta menyelamatkannya, namun lebih dari itu, Dia juga memberikan jaminan hidup yang berkelimpahan dan penuh kemenangan dalam hidup setiap orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, dan Dia mau setiap kita juga menjadi orang Kristen yang setia. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara kesetiaan. Melalui pembacaan ayat di atas Bapak Ibu, ada beberapa hal yang Allah tuntut dalam hidup kita sehubungan dengan kesetiaan. Saudara, setiap menjadi murid-murid Tuhan. Jadi Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69 artinya setia dalam hal ini berarti juga tidak bersungut-sungut. Ketika datang masalah atau ada proses yang harus kita lalui sebagai anak Tuhan, kesetiaan akan mengikut Tuhan. Itu menyangkut aspek hidup yang selalu berserah dan berharap serta berada dalam pimpinan yang senantiasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang pertama sehubungan dengan kesetiaan yang kita miliki adalah kita sebagai murid-murid Tuhan harus tetap setia. Setia dalam hal ini berarti juga tidak bersungut-sungut. Saudara, saya berharap pagi hari ini jangan hidup kita diwarnai selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh. Nah saudara, ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, tampak kita sadari sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kehidupan ini adalah
anugerah yang Tuhan berikan. Jadi kesetiaan dalam mengikut Tuhan menyangkut aspek hidup yang selalu berserah dan berharap serta berada dalam pimpinannya senantiasa. Saudara, yang kedua, sehubungan dengan kesetiaan yang kita miliki, bahwa yang kedua kita harus setia dalam beribadah. Hal ini penting karena dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Sebab firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 menjelaskan, mengingatkan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Allah mau supaya setiap kita semakin tekun dan semakin setia di dalam membina persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Inilah poin yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, melalui pembacaan Alkitab hari ini, bahwa ada beberapa hal yang Allah tuntut dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus setia menjadi murid-murid Tuhan. Ya, di antaranya setia dalam hal berarti juga tidak bersungut-sungut ketika datang masalah, ketika ada proses yang harus kita lalui. Kesetiaan akan mengikut Tuhan mencangkup aspek hidup yang selalu berserah. Dan yang kedua, setia dalam beribadah. Hal ini penting karena dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jelas artinya ketika kita dekat dengan Tuhan melalui ibadah, maka di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan akhirnya yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Allah tuntut di dalam kehidupan kita untuk kita tetap setia. Setia dalam melayani Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa apapun tantangan hidup kita tidak akan membuat semangat dan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan menjadi berubah. Karena itu jika kita melakukan karena anugerahnya, sehingga pelayanan kita didasari oleh kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus. 3 hal inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dalam hidup kita sehubungan dengan kesetiaan. Yang pertama, kita setia sebagai murid-murid Tuhan. Yang kedua, setia di dalam beribadah. Dan yang ketiga, setia di dalam melayani Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, ketika orang gak lihat kita, ketika kita gak diperhitungkan orang sesama, ketika kita dibuat tidak adil, masihkah kita tetap setia? Kalau saudara tetap setia, apapun dan bagaimanapun situasi, kita harus tetap setia di dalam melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, 3 poin inilah yang membuat diri hidup kita diberkati. Dan Tuhan senang melihat kita, saudara. Tuhan senang melihat kita. Karena kasih Kristus, karena kesetiaannya yang tidak pernah berubah, itulah yang memampukan kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Dan menang dalam menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Saya percaya pagi hari ini, ketika kita mengerti arti kesetiaan dalam hidup kita, saat kita mengiring kepada Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat hal-hal yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan mau supaya kita tetap setia. Oleh karena itu pagi hari ini saya percaya, saudara, ketika kita setia di dalam Tuhan, ketika kita setia menjadi murid-murid Tuhan, saudara, ketika kita setia di dalam melayani Tuhan, dan ketika kita setia dalam beribadah kepada Tuhan, semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Kesetiaan yang dituntut Tuhan kepada kita bukanlah kesetiaan sesaat, tetapi kesetiaan seperti yang Kristus miliki, yaitu setia sampai mati.
Dengan demikian kasih setia Allah akan semakin melimpah dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua pagi hari ini, saudara. Satu hal, ketika kita setia dalam Tuhan, Tuhan pasti setia dalam kita. Dan disitulah kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kesetiaan kita. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang mengingatkan dalam perjalanan hidup kami. Di dalam kami mengiring kepada Tuhan, kami harus tetap setia. Oleh karena itu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami untuk kami tetap mengiring Tuhan dengan setia. Oleh karena itu pagi hari ini berkati setiap umat-Mu, baik di dalam pekerjaan, baik dalam usaha, bahkan yang sudah berlibur. Tuhan berkati perjalanan mereka keluar kota, Tuhan berkati. Tidak ada kecelakaan, tidak ada mara bahaya, tetapi mereka menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang hari ini sedang mengikuti acara pagi hari. Tuhan berkati, Tuhan curahkan berkat yang berkelimpahan, bahkan berkecukupan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bahkan terjadi terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mohon maaf, suara saya kayak artis tempo dulu, serak-serak basah. Nah saudara, satu hal yang saya ingatkan, tetap setia dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita loh Bapak Ibu. Jangan sampai amarah, jangan sampai kekecewaan. Itu membuat kita tinggalkan Tuhan. Tapi tetap kita harus dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, apapun bagaimanapun situasi kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.